Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini teman-teman videonya. Oke, ya, shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Kali ini teman-teman, saya akan sharekan ya bagaimana komentar yang sangat menohok yang disampaikan oleh seorang wanita pemberani ini teman-teman ya, khusus untuk keluarga Pak Ferdy Sambo, Ibu Putri Candrawati, dan juga kepada pengacara-pengacara yang baru muncul membela kasus Sambo ini teman-teman ya. Nah, itu sebabnya tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita melihat bagaimana video yang satu ini teman-teman. Ini dia. Kalian ya, kuasa hukumnya Pak Sambo dan Ibu PC, baik Pak Arman, baik Pak Ferdiansa, baik Pak Ramalasa Aritonang, ataupun siapa itu rekan-rekan yang lain itu, pembela-pembela ini, si pembunuh dan si picik ini, si PC dan si Sambo ini, baik itu si perempuan yang satu lagi itu siapa tuh pengacaranya itu, si Sarmauli Simangunsong. Kalian ini pinter banget kalian ngeles. Kalian itu kalau bekerja ya, ini dengar baik-baik ya, camkan ini baik-baik dalam hati dan pikiran kalian ya. Kalau kalian bekerja, jangan cuma bekerja karena duit, tapi bekerjalah memang karena untuk Tuhan. Udah, kalau memang ini Pak Rama Saritonang dan Bu Sarmauli Simangunsong orang Kristen pasti tahu. Jadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi profesi itu gunakan untuk menolong orang, bukan membela yang salah ya. Apalagi kata Pak Arman ya, ketua kuasa hukumnya itu, pembela-pembela si PC dan si Sambo, bilangnya si Sambo sangat kooperatif dan Ibu PC. Kenapa dikatakan kooperatif? Mereka mau mengikuti segala pemeriksaan, mulai dari lie detektor, rekonstruksi, walaupun sebenarnya mereka bisa menolak. Kalau mereka menolak, yang mau ngebuat ribut lah negara ini. Kalau mereka sempat menolak, lagian dari segi mana dia kooperatif? Katanya dia mau membantu pengungkapan kasus ini, si Sambo dan si PC. Bagaimana ceritanya dia mengatakan dia mau membantu pengungkapan kasusnya, sementara dia sendiri menghilangkan dan merusak barang bukti? Kalau memang benar-benar dia pengen membantu kasus ini selesai, nggak sampai berlarut-larut, ini hampir 3 bulan loh. Itu yang Anda camkan baik-baik dalam pikiran kalian para kuasa hukumnya ya. Suruh dipulangkan semuanya barang buktinya. Pulangkan semua handphone, laptop yang udah diretas-retas mereka, baju terakhir almarhum Brigadir J. Suruh dipulangkannya. Kalau memang dia mau mengungkap dengan cepat. Dan dia juga mengakui kesalahannya karena Baradae buka mulut, bukan karena kesadarannya dia, karena memang dia sudah terjepit. Udah. Kooperatif dari mana Anda bilang, ha? Pak Arman ini gak usah lah ngeles. Jangan ngelabuin kita masyarakat. Kita gak sebodoh yang Anda pikirkan. Kita bukan orang idiot. Kita masyarakat cerdas-cerdas. Kooperatif, sangat kooperatif. Dia bahkan mau dipanggil setelah dia dicopot, bahkan jabatannya itu dicopot. Tadinya dinonaktifkan, terus kemudian dicopot. Tadinya itu diakui sendiri loh. Penyidik katanya awalnya ini karena mereka adalah bawahan si Sambo, karena belum dicopot kan, mereka masih takut-takut karena dia masih menjabat si Sambo. Dipanggil si Sambo gak datang-datang. Kooperatif kamu
Anda ini seorang pengacara apa bukan sih? Anda pikir kita lupa? Walaupun ini udah hampir 3 bulan, Anda pikir kita lupa dengan alur ceritanya? Anda salah gitu. EQ kita tidak dangkal untuk itu. Dari mana ceritanya dia pengen ngebantu pengungkapan kasus? Yang ada dia menutupi, merusak. Wow, benar-benar marah teman-temannya. Tapi benar ya, kalau kita melihat, kalau memang pengacara yang baru ini muncul, katanya teman-temannya, yang baru muncul ini maksud saya, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa pihak Ferdy Sambo dan Ibu Putri Candrawati itu kooperatif, ya seperti yang ibu muda ini bilang, ya seharusnya dari awal mereka jangan menyembunyikan CCTV-nya, jangan merusakkan CCTV-nya, kan begitu. Lalu kemudian bagaimana dengan baju-baju yang dipakai oleh Brigadir J pada saat itu? Belum lagi uang katanya ada yang belum diserahkan sampai sekarang. Ya, telepon genggam lagi yang tidak tahu sekarang itu disimpan di mana dan disimpan sama siapa. Kan jadi aneh. Saya pikir kalau mereka bilang begitu, itu nggak masuk akal. Itu ya biasalah, mereka udah terbiasa ngomong-ngomong begitulah ya kan. Ya seperti yang ibu muda ini bilang bahwa ya itu kalian aja lah yang pintar ngolah kata gitu. Cuman jangan bodoh-bodohin masyarakat, jangan bodoh-bodohin kita. Itu yang disampaikan oleh ibu ini teman-temannya, kekesalannya, kekecewaannya, bahkan ini mungkin kemarahan daripada ibu ini, dan itu wajar-wajar saja. Oke, kita lanjut lagi untuk mendengarkannya teman-teman. Ini dia. Kalau dia bilang dia punya hak untuk menolak rekonstruksi karena ada KUHP-nya, menolak apalagi tidak diwajibkan untuk memberikan barang bukti. Karena di sini almarhum Brigadir J yang difitnah sebagai pelaku pelecehan, maka karena memang si PC tidak memberikan barang bukti, karena dia bersembunyi di balik pasal itu, tidak diwajibkan memberi barang bukti, maka dari sana berhak memberikan barang bukti. Dan di sana barang buktinya lebih akurat. Si PC masih mencariin Brigadir J, katanya dilecehkan, katanya dilecehkan trauma. Di CCTV terlihat jelas, itu masyarakat semua melihat loh, si PC tidak ada trauma, dia biasa aja. Bahkan PC mengaku sakit setelah ini kasus nyampe ke polisi, dilaporkan oleh, karena keluarganya si almarhum Brigadir J ini, orang tuanya tidak yakin dengan kejanggalan-kejanggalan itu. Ya. Tiba-tiba di situ si PC sakit, bilangnya menangis-menangis terus. Seharusnya walaupun kalian bilang kalian bersembunyi di balik KUHP, tidak diwajibkan memberikan barang bukti. Kalau memang mereka pengen cepat mengungkap kasus ini, Ya benar, harusnya memberikan. walaupun ada seperti itu, apa salahnya mereka memberikan barang bukti? Di Ya. visum, dia seorang dokter gigi kan? Nggak mungkin nggak mengerti hal itu, apalagi si Sambo. Ya. Dia pasti udah sering di kepolisian menemukan hal pelecehan. Nggak mungkin dia nggak ngerti visum. Di kalangan masyarakat juga biasanya begitu kok, yang saya lihat. Dan Anda bilang di sini ya, buat kalian kuasa hukumnya pembela si Sambo dan si PC, saksi itu merupakan, itu juga bagian dari barang bukti. Bukti apa? Iya, kalau saksinya bukan dari bagian dari si pelaku atau tersangka. Masalahnya di sini saksinya dibuat itu si Kuatmaru, di mana si Kuatmaru adalah tersangka atau pelaku. Dan itu adalah orang bayarannya si Sambo dan si PC. Artinya itu tidak bisa dijadikan bukti. Biasanya yang dijadikan bukti itu adalah kalau saksinya itu tidak terlibat dalam ini kasus. Pengen membantu pengungkapan, dia minta maaf atas, memang awalnya di Duren 3 terus pindah ke Magelang karena tidak luput dari kesalahan, minta maaf. Terus bagaimana caranya pengen mengembalikan kepercayaan masyarakat kalau kalian sendiri tidak mau memberikan bukti? Kalian bersembunyi di balik KUHP, tidak diwajibkan untuk memberikan barang bukti. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Anda bilang
karena ada yang bertanya tentang beban moral. Untuk itu kita mendampingi. Nggak nyambung jawaban kamu. Seharusnya kalau memang punya beban moral, si PC Sambo itu minta maaf, tapi maaf bukan hanya di mulut. Serahkan semua barang bukti. Ya, ya. Oke, sebentar teman-teman. Apakah benar memang tidak wajib menyerahkan barang bukti? Saya nggak tahu. Tapi bukankah barang bukti itu adalah salah satu yang memperkuat keterangan dari sesuatu apa yang sudah terjadi? Saya pikir iya, kan begitu. Tapi kok aneh, ya saya nggak ngerti hukum ya. Saya tidak mengerti dan saya tidak bicara seperti begitu. Tapi menurut hemat saya, kalau sesuatu yang terjadi itu, lalu di situ ada orang yang menyaksikan, maka orang yang ada di situ menyaksikan kejadian itu, ya wajib didatangkan untuk memberikan keterangan atau kesaksiannya. Itu menurut saya. Lalu kemudian kalau pada saat itu ada sebuah HP yang dimana HP itu pada saat itu digunakan untuk meliput atau memvideokan kejadian yang terjadi pada saat itu, maka menurut saya HP itu diwajibkan diserahkan untuk dilihat apa dan bagaimana yang terjadi pada saat itu lewat video yang sudah direkam begitu. Itu menurut saya. Jadi saya jadi heran kalau misalnya dikatakan bahwa barang bukti tidak wajib diserahkan. Ya, itu menurut saya ya. Ini bukan soal hukum, tapi soal hemat saya sebagai masyarakat biasa. Oke, lanjut teman-teman. Kalau memang dia benar bersih, apalagi kalau yang benar ini hanya kasus pelecehan, tidak mungkin sampai melibatkan 100, hampir 100 ya polisi. Kalian pikir kita ini orang bodoh? Kalian pintar banget kalian mengolah-olah kata. Kita memang nggak punya sekolah hukum, tapi kita mengerti, kita mengikuti ini kasus dari alurnya. Kok kalian bisa-bisanya kalian pengen mengelabui kita ketika masyarakat bertanya bagaimana tentang pelecehan itu? Masyarakat kan udah nggak percaya karena udah berbohong dari Duren 3 ke Magelang. Ini juga pembawa acara breaking news, ketika dijawab itu malah ikut ngomong, entah mana yang mau didengar. Dia juga bicara, kuasa hukum si Febriansa juga berbicara, entah bagian dari memang skenario apa ini, skenario juga biar nggak didengar, nggak ngerti kita. Gimana orang mau mendengar kalau pembawa acara pun juga ngomong? Maka itu kita mendampingi untuk yang berimbang, berkeadilan. Adil apa? Adil untuk itu klien kamu. Kalian ngomongin hak mereka, walaupun mereka mengikuti rekonstruksi oleh detektor, di mana oleh detektor pun itu tidak akurat. Bahkan dibilang transparan, kenapa tidak di live kan gitu pas pemeriksaan lagi detektor? Kalian ngomongin hak, mereka punya hak untuk menolak itu. Keluarga Brigadir J juga punya hak untuk meminta semua barang-barang anaknya, mulai dari baju terakhirnya, laptop, handphone yang diretas si PC dan si Sambo picik itu. Ya. Bahkan ketika ini mau nyampe ke pengadilan ya katanya, udah ini berkas sudah ke jaksa. Benar sekali. Ya kita senang ini cepat diproses. Tapi memang ini yang kita takutkan juga masyarakat. Takut nih uang udah mengalir ke pengadilan, ke hakimnya, ke jaksanya. Kita cuma menakutkan hal itu. Kita teringat dengan kejahatan dan kepicikannya si PC dan si Sambo. Suap si A, suap si B, si C. Saking banyaknya duitnya. Dan itu diakui LPSK dan LPSK menolak. Oke lah, LPSK imannya kuat. Tapi kita nggak tahu lembaga-lembaga yang lain. Wah, ini benar juga teman-temannya apa yang disampaikan oleh ibu ini. Soalnya sekarang kan sudah P21, sudah tahap kedua, lalu kemudian sebentar lagi di sidang. Ya, kita khawatir jangan-jangan Sambo masih menggunakan kekuatan uangnya, kan begitu. Ya, memang mungkin kecil kemungkinan ya.
mungkin kecil kemungkinan berhubung karena Sambo dan PC sudah dua-duanya ditahan gitu kan, artinya yang nggak mungkin lah mereka bisa menggunakan kekuatan uangnya ya kan, karena mereka sudah ada di dalam. Tapi ya siapa tahu ya kan, siapa tahu mereka memang ada orang yang mereka gunakan, mereka khususkan untuk melakukan hal itu ya kan, kita nggak tahu. Dan kita ini bukan mengatakan bahwa ya itu pasti tidak, tapi seperti yang Ibu ini sampaikan ya kan, bahwa waktu-waktu yang lalu kan begitu ya, suap ini suap itu. Nah bisa jadi juga dengan sekarang ya, dan terbukti kan LPS kan begitu kan memberikan keterangannya bahwa memang sudah pernah ditawarkan tapi mereka menolak. Nah bagaimana nanti di pengadilan, bagaimana dengan jaksa penuntut umum, bagaimana dengan hakim dan sebagainya, ya kita doakan dan juga percaya bahwa untuk persidangan kali ini maksud saya, kita doakan jangan sampai terjadi seperti begitu. Walaupun mereka mau menggunakan kekuatan uang mereka menawarkan sesuatu kepada pihak di pengadilan gitu ya, baik untuk hakim maupun juga untuk jaksa penuntut umum, ya saya pikir tidak segampang itu ya. Dan kita berdoa juga hakim-hakim yang ada di situ nantinya mereka tidak mau menerima apa yang tadi disampaikan oleh Ibu ini, kalau memang itu akan mereka lakukan. Tapi semoga saja itu tidak terjadi teman-temannya, itu harapan kita bersama. Oke, lanjut lagi. Kok kalian kayak tenang banget ngejawabnya seperti itu? Kooperatif dari mana? Kalian pikir kita bodoh, pengen ngelabuin kita? Tapi kita sebagai masyarakat berharap itu hakim-hakim, jaksa, mereka mengingat sumpahnya, mereka pakai hati nuraninya, mereka ingat Tuhan, mereka orang memang benar-benar orang yang takut akan Tuhan, memang mereka bekerja bukan hanya untuk duit, tapi memang karena bekerja karena untuk Tuhan, karena memang dia takut sama Tuhan. Kooperatif mau membantu pengungkapan. Emang dipikir si Sambo kita ini orang tolol apa? Apa yang mau kalian jadikan nanti barang bukti pengadilan? Kalian bilang nanti di pengadilan begini barang bukti. Apa Bapak Arman, Bapak Febriansa, Bapak Rama Salah, Arita Nang, Ibu apa itu sama Ulis Mangunso, apa yang mau kalian jadikan barang bukti? Yang katanya si Sambo menangis karena seorang jenderal menangis, itu mau kalian pakai? Iblis saja bisa menangis, bahkan orang yang paling jahat, orang paling jahat, orang paling jahat, orang paling jahat, orang paling jahat bisa menangis kalau masalah itu. Ya. Emang kalian pikir kalau jenderal gitu langsung orang yang hebat gitu, gagah, nggak mau menangis, bernyali gitu? Nggak. Orang jenderal aja dilindungi sama ajudannya kok, kemana-mana diikuti ajudan. Itu masyarakat tahu jenderal itu diikuti terus sama ajudan, bukan karena dia jenderal yang bernyali atau memang hebat atau memang kuat atau memang tangguh. Nggak semua jenderal juga seperti itu. Kalau memang kalau memang ini juga kayak ini mau kalian pakai juga, kalian bilang ini pembunuhan spontan bukan berencana, itu kalian mau sanggah juga. Pada waktu itu dia emosi, memang sangat emosi katanya. Kalau memang ini pembunuhan spontan, itu langsung tangan dia, nggak melibatkan tangan ajudannya. Ya. Namanya istri yang dilecehkan, dengar dilecehkan langsung aja. Dia tanya, pasti dia langsung naik darah, lihat orangnya pasti langsung ditonjok. Cuman disuruh tembak, nggak suruh bunuh. Kayaknya pinter banget kan ngolah-ngolah kata. Itu lagi bagian yang dari sana itu, pengacara-pengacara luar. Ya. Enak aja kalian bilang, kalau memang melumpuhkan, ngapain juga dilumpuhkan orang dia di depan mata kok, di dalam rumah, di dalam ruangan, bukan kabur. Itu biasanya kalau dilumpuhkan kalau dia kabur, lari si pelaku. Ya, ini kan masih di rumah ya. Kalian ngeles. Pintar kalian itu dalam berbohong. Enggak si PC, enggak suami, enggak istri, sama aja pembohong besar, picik dan busuk, licik kalian itu. Pakai duit aja kalian bisanya. Wow, keras nih. Kalian bilang seperti itu, kalian ngomongin hak orang nggak kalian pikirkan. Kalau memang kalian adil, kalian mah itu hanya untuk kepentingan diri kalian, egois namanya. Yang penting selamat klien kan,
Iyalah sih, wajar, memang kan dibayar kok. Bukan kayak Bapak Kamarudin, Gratis itu. cuma-cuma deh itu. Iya. Ikhlas. Jangan pula kalian ikut-ikutan bilang kalian juga gratis. Si Sambo punya banyak duit kok kalian mau pengen gratis. Oke. Di CCTV jelas Ibu PC itu nggak kenapa-kenapa, nggak trauma sama sekali. Tiba-tiba udah sampai ke polisi, dilaporkan, masyarakat heboh, baru dia tiba-tiba ini karena dia disuruh dipanggil keluar, mendadak dia stres, sakit jiwa, nangis-nangis segala macam. Kalian bilang mereka kooperatif, diperiksa, maka kalian bilang mereka kooperatif karena mau mengikuti pemeriksaan. Lupa kalian atau pura-pura lupa klinik kuasa hukumnya. Mereka itu mau diperiksa setelah berlarut-larut. Yang mau langsung diperiksa itu bahkan keluarga si korban, tahu nggak, yang kehilangan anak di Jambi sana diperiksa. Itu Tuan Putri sama Raja Besar itu, bos besar kalian itu, pas sampai berapa hari berlarut-larut baru mau keluar setelah dinonaktifkan jabatannya, bahkan dicopot. Mau kita pula kalian olah-olah dengan jawaban-jawaban enggak akurat. Oke, nah itulah teman-temannya kekecewaan yang luar biasa yang disampaikan oleh ibu yang satu ini, dan ini diarahkan, ditujukan kepada keluarganya Pak Ferdi Sambo. Ya, karena katanya bahwa mereka ini kooperatif, tapi apakah iya? Dan benar seperti yang disampaikan oleh ibu ini, harusnya kalau mereka kooperatif itu mereka tidak menyembunyikan atau merusakkan itu CCTV-nya. Lalu kemudian hak-hak dari almarhum Brigadir J itu harus dikembalikan, seperti uangnya, ya kan, HP-nya, laptopnya dan sebagainya, bajunya juga. Sampai sekarang kita nggak tahu di mana adanya teman-teman, dan siapa yang menyembunyikannya kita tidak tahu. Tapi harapan kita persidangan nanti tidak ada lagi yang mau menerima ini itu dari mereka yang mau menggunakan kekuatan uang mereka, ya kan? Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.